dipaparkan sampai di titik ini. Kita lanjut dulu tentang, jadi setelah kita berbicara tentang 5 pilar bisnis, sekarang kita berbicara, kenapa sih kita mesti join di network marketing gitu ya. Teman-teman, bisnis network marketing adalah bisnis dengan modal yang kecil, tapi dia punya potensi income yang besar. Maka kalau boleh dikatakan network marketing ini adalah salah satu dari keajaiban dunia, benar ya? Jadi kalau ada 8 keajaiban dunia, salah satunya adalah network marketing. Kenapa? Karena di network marketing kita adalah sebuah pebisnis, sebuah entrepreneur, seseorang entrepreneur yang punya potensi penghasilan tidak terbatas, tapi modal kita tergolong jauh sangat kecil dibandingkan dengan usaha-usaha konvensional. Saya pernah cerita untuk menghasilkan 1 miliar, kita butuh modal kurang lebih sekitar 20 miliar. Jadi kalau teman-teman mau menghasilkan 1 miliar, teman-teman butuh 20 miliar. Tapi di dunia network marketing, teman-teman bisa dapatkan 1 miliar, modal teman-teman nggak sampai 20-30 juta. Gitu ya. Nah, artinya apa? Di dunia network ini adalah salah satu keajaiban dunia. Dan menurut Matwa Najwa gitu ya, teman-teman bisa lihat bahwa network marketing ini adalah 5 profesi, satu di antara 5 profesi termahal. Itu adalah network marketing. Jadi, mari kita bangga dulu bahwa kita ada di sebuah bisnis yang menjanjikan, sebuah bisnis yang terbukti bisa membuat banyak orang punya penghasilan sangat besar melalui sebuah bisnis bernama network marketing. Oke, teman-teman. Nah, ini yang luar biasa ya. Nah, untuk bisa sukses, maka Anda butuh energi. Jadi energi yang dimaksud adalah Anda harus punya energi yang positif. Orang bilang begini, kalau kamu mau sukses, maka cintailah apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi kalau kita mau sukses di dunia network marketing, maka yang harus kita lakukan adalah mencintai pekerjaannya gitu loh, mencintai prosesnya, mencintai lingkungannya, mencintai networknya gitu. Jadi kita mesti ada di dalam satu level mengerjakan ini dengan penuh sukacita. Jadi kalau kita mau sukses, ayo kita jalankan bisnis itu dengan penuh sukacita, gitu ya teman-teman. Nah, maka ada istilahnya segitiga sukses. Jadi segitiga sukses itu berbicara tentang right you, kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang berkelimpahan, pribadi yang menolong, pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang berkelimpahan, menolong orang lain, seperti yang saya sebut tadi, pribadi yang tidak suka menjelekan orang lain, tidak suka menyalahkan orang lain, tapi mengambil kendali dari sukses itu sendiri, yaitu berbisnis dengan penuh kesadaran baik. Oke ya, dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tahu bahwa dia lebih baik berkarma baik gitu ya. Jadi berkarma baik untuk menolong orang lain. Jadi rasa kecintaan dia untuk membantu orang lain itu lebih tinggi gitu ya teman-teman. Jadi menjadi pribadi yang right view. Oke. Nah, yang berikutnya adalah kalau kita sudah baik, kalau kita sudah bagus, kita butuh kendaraannya juga mesti cepat. Kendaraannya mesti benar. Jadi kalau misalkan kendaraannya nggak benar, maka kita juga nggak bisa sukses gitu ya teman-teman. Walaupun kita sudah pribadi yang bagus, tapi kalau kendaraannya nggak bagus, ya hasilnya juga nggak bagus. Nah, berikutnya baru berbicara tentang right knowledge. Right knowledge itu artinya orang-orang yang punya kecintaan untuk belajar. Dia emang orang-orang yang pembelajar, jadi tipikalnya pembelajar. Dia suka baca buku, dia suka mendengarkan dari orang lain gitu ya, terutama orang-orang yang dia percaya gitu ya. Nah, berikutnya adalah right momentum. Right momentum ini adalah berbicara tentang kalau mau sukses, Anda suksesnya tergantung kepada momentumnya. Nah, sekarang kalau kita berbicara momentum, bisnis kesehatan adalah salah satu bisnis yang tidak pernah kehilangan momentum. Dia selalu punya momentum. Kenapa? Karena ya dalam perjalanan semakin canggih kesehatan atau teknologi kesehatan, ya semakin banyak juga orang sakit kan gitu ya. Dan orang-orang sakit ini butuh solusi alternatif yang bisa
membuat mereka jauh lebih sehat, kan gitu ya. Nah, itu yang diperlukan. Nah, kalau menurut guru besar network marketing adalah si Robert T. Kiyosaki bilang, jadi ini adalah hanya membutuhkan investasi yang kecil. Jadi kita berbisnis tapi membutuhkan modal investasinya tidak terlalu besar. Kemudian biaya overhead-nya rendah. Punya leverage atau leverage-nya artinya daya ungkit. Kemudian suksesnya itu bukan sendiri, tapi suksesnya bersama. Lalu living freedom. Living freedom ini artinya hidup bebas. Dalam pengertian dia bebas menentukan waktu, dia bebas untuk kapan dia akan berbisnis, dia bebas untuk ketemu siapa yang dia mau temui. Nah, itu adalah hal-hal yang dimiliki oleh dunia network marketing gitu ya. Nah, lalu pertanyaannya adalah apakah Anda benar-benar serius dan butuh sebuah bisnis? Jadi malam ini teman-teman yang hadir, apakah Anda benar-benar serius dan butuh sebuah bisnis? Nah, kami sediakan sebuah bisnis partnership. Jadi kita lagi buka MOU nih. Kalau saya ada persis di depan teman-teman. Oke ya. Lalu saya sekarang sedang menawarkan kepada teman-teman tentang potensi kalau Anda mau kerjasama sama kami bagi nih profit kami 20%. Lalu kami bagi lagi profit kami 12%. Artinya apa? Kami akan bagi 32% kepada teman-teman gitu ya. Kalau teman-teman mau berbisnis bersama saya. Kan gitu. Cuman untuk berbisnis sama saya gitu ya atau sama company ini, teman-teman juga harus siapkan diri, bener ya? Siapkan juga permodalan, siapkan juga waktu, siapkan juga eh, proses belajarnya, kerendahan hatinya, kan gitu ya. Karena kami tentu akan menseleksi orang-orang yang cocok untuk kami ajak berpartner. Karena apa? Keuntungan yang kami akan kasih ini adalah kurang lebih sekitar 32% profit share-nya. Ya. Dan dari 32% profit share itu, berapa potensi yang Anda bisa dapatkan dalam 1 tahun? Dalam 1 tahun, teman-teman bisa dapatkan 1 miliar. Tahun keduanya, perusahaan siapkan Anda 5 miliar. Dan tahun ketiga, perusahaan siapkan 20 miliar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah teman-teman serius kan gitu ya. Nah, kalau teman-teman serius, ini adalah penawaran dari kami. Cuman penawaran ini gitu ya teman-teman, penawaran ini akan diberikan kepada orang yang tadi saya bilang, orang-orang yang di atas garis. Orang-orang di atas garis itu adalah orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang suka network, orang-orang yang berpikir besar, berjiwa besar, orang-orang yang rajin, orang-orang yang punya impian, orang-orang yang suka menolong orang lain gitu ya. Maka malam ini buat yang tertarik teman-teman yuk kita lebih kenal lagi tentang POWE Indonesia gitu ya. Oke ya. Tentang POWE Indonesia ini adalah kantor beliau di Tianjin. Ya dan kebetulan kami udah datang ke sana dengan beberapa orang seperti Mbak Indra, Siti Landriani, Wisnu, Rama, Krishna. Kita udah berangkat ke melihat kantor ini. Ini headquarter dari POWE Internasional di Tianjin, China.
Ya, kita akan lanjut tentang Huawei Indonesia. Kalau tadi kita berbicara tentang dunia, Huawei dunia itu sekarang sudah ada di 25 negara. Dia berdiri tahun 2007 di Moskow, Rusia, memiliki pabrik berskala internasional di Tianjin, China, dan perusahaannya adalah perusahaan global yang sudah sangat dekat sama negara-negara di mana dia bertumbuh. Dan perusahaannya adalah perusahaan yang sudah menyumbang lebih dari 200 miliar. Gitu ya. Nah, ini yang luar biasa. Nah, berikut tentang Halo sahabat Huawei, ya, selamat datang di perusahaan Huawei International Indonesia. Huawei adalah perusahaan high-tech bioteknologi yang berskala multinasional yang mengintegrasikan penelitian, teknologi, produksi, penjualan, dan layanan produk perawatan, kesehatan, dan kecantikan. Berdiri di tahun 2007 di Rusia, hingga kini sudah memiliki cabang di 23 negara. Melalui misi memberikan manfaat kesehatan bagi manusia, membantu lebih dari puluhan juta keluarga di lebih dari 23 negara selama lebih dari 15 tahun, untuk dapat merasakan kehidupan yang lebih sehat dan sejahtera. Huawei berkomitmen untuk menjadi sebuah perusahaan global dengan pengaruh global dan menghadirkan produk-produk perawatan kesehatan, kecantikan, dan kebutuhan rumah tangga berkualitas internasional. Kombinasi dua produk unggulan dari Huawei adalah Photon Device Pro dan Portable Magic Device. Photon Device Pro atau PDP merupakan alat kesehatan fisioterapi yang menggunakan konsep cahaya tampak sinar matahari. Sinar tampak yang diadopsi adalah sinar merah dan sinar biru dari matahari. Sinar merah PDP berfungsi untuk membantu penyembuhan luka dan peradangan, meningkatkan mood, mencegah depresi, membantu menormalkan kekentalan darah, mencegah penyakit jantung dan stroke, mengurangi kerontokan dan mencegah kebotakan, serta membantu mengencangkan dan mencerahkan wajah. Sinar biru PDP berfungsi untuk mengatasi peradangan, mengatur waktu tidur yang baik, membunuh bakteri penyebab jerawat, membantu mengecilkan pori-pori kulit, dan mengurangi produksi minyak di wajah. Jika Anda menggabungkan kedua sinar merah dan biru, maka Anda akan mendapatkan manfaat ganda untuk mengatasi peradangan dan luka yang sulit sembuh. Alat kedua yakni Portable Magic Device atau PMD yang merupakan alat portable pertama di dunia yang memiliki 4 fungsi sekaligus, yakni fungsi TENS atau getar, fungsi vakum, fungsi heat atau panas, dan fungsi laser. Menggabungkan teknologi pengobatan modern dan pengobatan timur, PMD bermanfaat untuk membantu melancarkan peredaran darah, sehingga dapat membantu mengatasi keluhan penyakit seperti stroke, asam urat, diabetes, darah tinggi, asam lambung, saraf kejepit, migrain, dan sinusitis. Selain itu, PMD bisa digunakan untuk perawatan kecantikan, seperti perawatan wajah atau facial, dapat mengencangkan kulit wajah dan mengurangi keriput, mengecilkan pori-pori, serta membuat wajah terlihat lebih muda, lebih kenyal, dan lebih kencang. Kombinasi PMD dan PDP membantu Anda menciptakan kehidupan yang lebih sehat bersama keluarga. Dan masih banyak lagi produk-produk Huawei lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Huawei membantu Anda dan jutaan orang di seluruh dunia untuk mendapatkan hidup yang lebih sehat dan sejahtera. Bukan hanya sehat secara fisik, tapi juga sehat secara finansial. Dan sudah terbukti loh, Huawei akan membagikan profitnya kepada Anda yang merupakan bagian dari Huawei dan berbagi pengalaman seru serta mempromosikan produk Huawei melalui metode
Setiap pelanggan yang membeli produk Vohoway otomatis menjadi member Vohoway dan berhak menerima bonus dari Vohoway. Sebagai contoh, pelanggan baru Anda membeli satu buah PMD 440 PV, maka Anda akan mendapatkan bonus 20% dari 440 PV, sama dengan 88 US dollar atau senilai dengan Rp1.320.000. Lalu, jika pelanggan baru Anda membeli satu buah PDP, maka Anda akan mendapatkan bonus 20% dari 800 PV, sama dengan 160 US dollar atau senilai dengan Rp2.400.000. Dan tidak ada batasan berapa banyak orang yang bisa Anda sponsori langsung. Bahkan menariknya, Anda juga akan mendapatkan bonus bila member baru Anda tersebut juga mensponsori langsung pelanggan baru. Dan bila pelanggan baru Anda juga mensponsori langsung pelanggan baru lagi, dan seterusnya. Sebagai contoh, Dani dan Vika menjadi member Anda, dan masing-masing mereka mensponsori 2 member baru. Maka Anda mendapatkan bonus dari apa yang mereka lakukan. Bahkan bila masing-masing 2 member baru tersebut juga mensponsori 2 member baru, maka Anda akan mendapatkan bonus. Semakin besar jaringan Anda, maka semakin besar pula bonus yang akan Anda dapatkan. Tabel ini Anda bisa lihat hanya dengan mensponsori 2 orang saja, kemudian masing-masing melakukan hal yang sama dengan duplikasi 2 orang. Maka, bonus yang bisa Anda dapatkan dalam 1 tahun hingga di atas 1 miliar. Bukan hanya itu, Anda juga berpeluang untuk mendapatkan reward-reward lainnya, seperti smartphone, tablet, motor, mobil, hingga jalan-jalan gratis keliling dunia. Semua ini bisa Anda raih hanya dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera wujudkan mimpi Anda seperti ratusan ribu orang Vohoway di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa ajak teman-teman Anda ya. Vohoway Indonesia, cayo, cayo, cayo! Oke ya, teman-teman Vohoway Indonesia. Cayo, cayo, cayo. Nah, cayo, cayo, cayo. Teman-teman, kalau kita simak video Vohoway gitu ya, marketing plan Vohoway, kira-kira teman-teman, saya pingin dong teman-teman kasih masukan, kasih feedback, atau kasih pendapat gitu ya. Kalau teman-teman ngelihat 5 hal yang kita butuhkan dalam sebuah bisnis network, gitu ya. Yang pertama, kita butuh produk yang bagus. Kedua, kita butuh perusahaannya mesti internasional. Yang ketiga, perusahaannya mesti punya support system yang baik. Kemudian yang keempat, perusahaannya mesti punya marketing plan yang baik. Yang kelima, perusahaannya mesti legal, gitu ya, mesti legal. Kira-kira kalau menurut pendapat teman-teman yang udah jalanin nih Vohoway gitu ya, saya pingin pendapat kalian lah. Malam ini kan ada Pak Chandrawan Koni, ada Pak Komang Arya, ada Deame, gitu ya. Ada Dewi di Surabaya, ada Astri, ada Bu Made Winas, ada Wayan Murdani, ada teman-teman yang lain lah yang malam ini hadir gitu ya. Saya pingin pendapat kalian lah. Kan bisa lihat nggak kira-kira Vohoway ini kategori dari 5 fundamental bisnis yang layak untuk kita jadikan partner gitu ya. Kira-kira Vohoway ini memenuhi syarat nggak kira-kira? Saya pingin deh pendapatnya yang pertama itu Deamo, boleh deh Deamo. Saya mau pendapatnya malam ini. Tapi ini jujur ya, ini bukan pendapat yang dibuat-buat.
Saya ingin pendapatnya Deamo tentang perusahaan ini, produknya, tentang marketing plan-nya, tentang legalitasnya, atau hal-hal apa yang membuat Deamo, kenapa Deamo tertarik jalanin bisnis ini. Boleh nggak? Oke, selamat malam semuanya, sahabat FBI yang luar biasa. Yang lain Cayo, siap-siap ya. Cayo, Cayo. Ayo, Mana suara yang lain nih? Cayo, Cayo, Cayo. ayo. 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 Wah, luar biasa ya. Baik. Ayo. Oke, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas Ayo, kesempatannya. ayo. Top leader kita, One Star Director, Bro Juliawan, yang sesaat lagi akan menapaki Three Star Director. Oke. Wah, luar biasa. Dan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Jul tadi, sebenarnya 5 pilar itu sebenarnya sudah mewakili ya. Mungkin perasaan saya sama dengan teman-teman yang lain. Itu sebuah fundamental yang sudah sangat kuat gitu ya. Tapi di luar itu semua, ya kembali lagi ke masing-masing orang. Ya, apakah dari sahabat FBI sudah mampu memahami atau menerjemahkan dari 5 pilar itu. Jangan sampai hanya tahu hanya sebatas produk ya yang sudah dimiliki oleh Puhoi, entah itu PMD, PDP dan nutrisi lainnya yang termasuk yang kita minum ya gitu ya. Apakah ada manfaatnya atau tidak? Yang pasti itu sudah pasti ada manfaatnya. Yang menyebabkan saya bergabung di sini itu adalah sebenarnya awalnya kan saya baru pertama kali ya yang namanya terjun di dunia network marketing ya. Awalnya karena saya mempunyai saraf kejepit ya, jadi kadang-kadang itu kumat-kumatan gitu ya. Jadi kalau salah posisi, kadang-kadang salah duduk, kadang-kadang jogging aja kalau salah aja bisa. Dan kemarin pun ya sometime itu waktu saya ngikutin senam aerobik itu walaupun nggak terlalu keras sih jadi ya kumat lagi gitu. Tapi ya overall sih oke gitu ya. Dan itu pun saya lakukan terapi di rumah baik melakukan PDP ataupun PMD dan dibarengi juga nutrisi. Jadi 1-2 hari itu sudah membaik gitu dan sampai saat ini so far so good ya sudah enggak kumat lagi gitu. Jadi luar biasa baik dari produknya, kemudian company profile-nya, kemudian marketing plan-nya ya, kemudian support sistemnya baik itu online dan offline dan juga yang terakhir yang paling utama itu adalah legalitasnya. Jadi kenapa sih kadang-kadang orang itu percaya, kadang-kadang kita kalau di lapangan itu orang yang benar-benar pernah mengalami yang namanya dunia network marketing, pasti legalitas itu selalu ditanya. Gitu. Terlepas dari produk itu bagus atau tidak. Gitu. Sebegitu dia merasakan manfaatnya. Nah, begitu kita menjelaskan terkait company profile-nya melalui starter pack yang tentunya kita selalu bawa setiap hari, setiap melakukan tebar manfaat. Jadi, salah satu poin yang paling sering ditanyakan adalah legalitas itu. Jadi, dengan adanya SIUP L itu jadi orang sudah yakin, apalagi sudah terdaftar di BPOM, kemudian halal MUI 100%. Jadi, sudah sangat kuat sekali. Itulah fundamental dari VW Indonesia. Jadi kalau menurut saya sih saya sendiri, mungkin teman-teman yang lain sudah nggak usah khawatir lagi. Jadi mau TM kemanapun, mau tebar manfaat kemanapun, mau ketemu dengan siapapun, entah itu seorang jenderal yang memang sangat berkompeten di bidangnya, yang memang sudah malang melintang di dunia network marketing, begitu tahu legalitasnya, ya dia mulai yakin gitu. Mulai yakin walaupun kadang-kadang sampai saat ini saya belum ketemu yang namanya sosok jenderal yang tentunya bisa saya ajak tandem di sini. Gitu. Tapi lambat laun pasti saya akan ketemukan jenderal itu. Yang penting terus melakukan upaya, ya upaya terus. Jadi biar ketemu. Jadi karena kita kalau saya sih role modelnya sebenarnya sudah dapat, ya
Cuman kadang-kadang ya kalau menurut saya sih belum hoki aja, mungkin belum ketemu. Tapi yang saya ketemu tuh pasti akan join nanti, entah itu sebagai user, entah itu sebagai leader yang akan menjalani bisnis Fuhui. Kadang-kadang saya di awal lu pasti akan tanya. Jadi begitu dia bisa membedakan dia itu perlu produknya aja atau dia tertarik dengan bisnisnya gitu. Jadi kalau di awal saya ngelihat, oh dia nggak begitu tertarik, oh ini pasti MLM ya. Nah kayak kemarin dia ketemu orang ini pasti MLM ya. Kebetulan ada satu event gitu, walaupun saya nggak melakukan TM karena masih ada di on stage gitu. Pas lagi di backstage itu saya sempat ngobrol-ngobrol. Jadi dimanapun saya ketemu orang, selalu saya omongin tentang Fuhui. Bro gitu misalnya, G, udah pernah dengar belum apa yang apa itu Fuhui? Ada ya beberapa ada yang sudah pernah dengar. Oh yang alat fisioterapi itu ya. Ada yang juga banyak yang belum tahu juga. Nah di situ paling saya hanya menjelaskan secara lisan, minta nomor teleponnya, kontak personnya, ya tinggal ngadain meet up aja. Jadi temu janji aja gitu. Oke. Jadi selama dari awal saya menjalankan ini, jadi Fuhu itu benar-benar digandrungi Pak Jo, benar-benar terutama yang sudah merasakan manfaatnya ya, itu apa ya, dari yang benar-benar puluhan tahun itu sakit, jadi sampai saat ini misalnya kayak eh, yang saya tangan itu ada yang kanker sempat ya yang dikerobohkan walaupun akhirnya meninggal juga Pak Jo. Karena yang bersangkutan itu istilahnya kalau Balinya tuh bengkung gitu. Padahal dia sudah selesai kemo. Itu sebenarnya mau saya hadirkan tanggal 8 ini gitu di Pagansa gitu. Udah sehat Pak Jul, benar-benar sehat. Udah nggak kemo lagi dia kanker payudara itu. Tinggalnya di seputaran Kerobokan. Dia juga sudah beli alatnya, sudah beli alat PDP juga. Sebenarnya saya mau hadirkan di tanggal 8 ini. Jadi karena ibu ini istilahnya nggak bisa dikasih tahu, harusnya waktunya istirahat, dia melakukan aktivitas yang di luar kemampuannya dia, karena orangnya nggak suka diem. Kalau diem dia katanya ngerasa sakit. Karena saran dari dokter ini, ibu ini harus istirahat gitu. Nah, selama pemakaian 1 bulan itu, begitu cek ke dokter, hasilnya bagus, Pak Jo. Jadi sangat ya istilahnya signifikan lah dari sebelumnya. Sekitar 50% kebaikannya ini. Akhirnya dokter itu bertanya, Ibu pakai pengobatan apa gitu. Jadi setelah dicek eh, keadaannya berangsur membaik gitu. Nah, tapi sekitar 3 minggu saya nggak ada komunikasi, terus tiba-tiba anaknya nelpon bahwa ibunya sudah tidak ada gitu. Terus saya tanya kenapa gitu kok nggak ada info gitu. Padahal sebelumnya itu saya sudah lakukan komunikasi rutin, continue, ibunya baik-baik saja dan saya sambain ke rumahnya, ibunya juga baik, sehat. Dari tangannya ini, telapak tangannya ini awal saya pertama kali ketemu hitam, Pak. Hitam kayak kalau kalau diolesin kayak arang itu gak hitam gitu tangannya. Setelah 1 bulan itu sudah mulai samar hitamnya ini. Jadi sudah mulai memudar. Nah, perkembangannya udah bagus sekali gitu. Cuman karena ya kesibukan dan lain hal, jadi saya nggak sempat komunikasi selama 3 minggu itu. Tiba-tiba anaknya nelpon gitu, Om, uh, G mau info ibu sudah tidak ada gitu, nggak kaget gitu. Jadi langsung datang ke rumahnya gitu. Jadi itu meninggalnya di rumah gitu karena kondisinya membaik-baik memang gitu. Cuman ibunya selalu mengadakan apa ya aktivitas-aktivitas yang harusnya waktunya dia istirahat dia beraktivitas gitu. Sibuk-sibuk dengan urusan sosialita dan lain sebagainya gitu. Jadi Ya, itu saya kendalanya ya di situ gitu. Padahal sebenarnya dia kondisinya sudah sangat baik Pak Jul gitu. ya ya. Jadi Hmm. eh apa ya? By the way, thank you dulu ya udah sharing Diamo. Plus dulu dong buat Diamo ya. Eh Poinnya adalah kalau kita berbicara tentang eh, pengobatan gitu ya.
bahwa ini kan kita ngomongin pengobatan. Sebentar ya, ada yang keluar suaranya. Oke ya, kalau kita berbicara tentang eh, pengobatan holistik kan pengobatan yang ibaratnya kita membantu tubuh ini untuk bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Cuman tubuh ini juga harus dibantu dong, bener ya? Dibantu apanya? Pertama dibantu untuk dia istirahat. Jadi dia harus tetap mendapat istirahat. Apalagi untuk kondisi cancer teman-teman, itu imunitas tubuhnya kan sangat rentan. Karena kembali lagi cancer itu berhubungan dengan virus. Nah, virus berarti yang diserang kan imunitas tubuh. Begitu dia bekerja ekstra, lebih keras lagi, istirahatnya mungkin berkurang, ya tentu karena sibuk kadang-kadang pikiran kita lebih kuat, padahal tubuh kita udah capek, bener ya? Nah, cuman kadang-kadang karena kita merasa bahwa diri kita baik-baik saja, kita lupa bahwa sebenarnya dalam tubuh kita udah terjadi masalah tadi. Nah, pada saat seperti itu, maka yang terjadi adalah ketika imunitas dia drop banget, ya sudah, pasti akan arahnya, maaf ya teman-teman, pasti meninggal gitu kan. Nah, posisi kita adalah, ingat di POHW, alat ini adalah alat penunjang kesehatan. Banyak nggak yang udah terbantu? Ya kita ngomongin banyak sekali testimoni tentang kesembuhan udah terjadi gitu ya. Saya waktu kapan hari ketika ketemu ibunya Agung Trisna yang sudah kena diabetes, lalu diabetesnya ini akhirnya mengering, luka diabetesnya, lalu ibunya tambah energik, saya lihat juga mukanya, form wajahnya sehat banget. Cuman pertanyaannya adalah kalau misalkan beliau misalkan istirahatnya kurang, kemudian bekerja lebih keras lagi, bisa nggak sakit lagi? Bisa. Makannya kurang teratur lagi, kemudian airnya, maaf teman-teman, 1 hari aja, kalau Anda tidak mendapatkan jatah air setidaknya 2 liter dalam 1 hari, itu udah dehidrasi. Dehidrasi yang dipertahankan selama 3 hari aja bisa nggak menyebabkan sakit? Bisa, teman-teman. Jadi kalau kita berbicara tentang pengobatan holistik, adalah pengobatan yang melibatkan body, mind, and soul kita. Jadi keseimbangan antara tubuh, jiwa, dan pikiran kita. Kita mesti istirahat yang cukup, kita mesti minum nutrisi, benar ya? Kita mesti menjaga pikiran kita tetap baik dan positif, benar ya? Jadi bisa nggak orang yang punya PDP juga sakit? Ya bisa lah. Bisa nggak orang yang punya PDP, maaf, meninggal? Bisa juga. Namanya tubuh, teman-teman, itu pasti akan dibuat sakit. Cuman tugas kita adalah mendelay. Tugas kita adalah menunda. Karena ya kalau kita lihat testimoni, ada banyak ragam testimoni orang yang sudah mendapatkan kesembuhan. Jadi kayak posisinya Deamo, ya no problem, itu bagian dari kuasa Tuhan. Kita nggak bisa lagi masuk di situ. Kita sudah berusaha untuk membantu dia gitu kan, dengan dia punya alat, dengan memasukkan input-input positif, sehingga orang ini tergugah untuk punya kesadaran baik tentang kesehatan. Tapi suatu saat mereka lalai. Apakah itu kesalahan kita? Kan nggak juga. Itu adalah bagian dari proses yang memang harus ke sana juga gitu loh. Tapi poin pentingnya adalah, adakah banyak orang yang merasakan kesehatan? Tentu kita juga harus mendengar malam ini gitu ya, dari sharing teman-teman kita yang lain juga yang sudah mendapatkan perbaikan sehat 3 tadi. Sehat fisiknya dapat, sehat finansialnya dapat, kemudian mentalnya juga terbangun. Karena di komunitas The Champion, kita adalah lingkungan positif yang diisi dengan orang-orang berkelimpahan, di mana orang-orang berkelimpahannya adalah orang-orang yang pikirannya positif dan sangat ikhlas untuk berbagi ke banyak orang, membantu banyak orang. Ibaratnya sisa hidupnya dipenuhi dengan keikhlasan membantu orang lain. Pada saat membantu orang lain, ya kita juga dapat juga rezeki gitu ya dalam hidup kita. Yang pasti jumlahnya juga tidak sedikit. Malam ini saya pingin dapat power charge energi gitu ya dari sosok yang luar biasa. Sapphire medal udah dicapai, sebentar lagi dia akan mencapai diamond medal. Mari kita dengarkan sharing dari Agung Trisna. Kita plus dulu dong buat Agung Trisna. Kita mau Agung Trisna ini ngasih sharing ke kita tentang apa yang beliau sudah dapat, apa yang menguatkan beliau kenapa
beliau benar-benar sangat luar biasa menjalankan bisnis ini. Lalu apa harapan beliau ke depannya? Silakan, Gung. Terima kasih Pak Jul atas waktu yang diberikan kepada saya. Sangat luar biasa. Terima kasih teman-teman The Champion. Ini adalah momentum di mana di hari Minggu kita belajar bersama, saling support, saling memahami apa kendala di lapangan seperti itu. Nah, saya akan sharing sedikit kenapa saya memilih bisnis di Pohoe, yaitu karena satu poin yang saya lihat di sini adalah sehat. Nah, seperti itu Pak Jul. Kenapa? Karena saya dulu pernah di tahun 2015, ibu sakit, beliau pertama kali saya tahu beliau diabetes itu di tahun 2015 itu diabetesnya sampai 500, kolesterol, hipertensi, dan lupa ingatan seperti itu. Nah, jadi Oh, sampai diabetesnya itu sampai menjalar ke otak, jadi saraf otak yang kena, beliau sampai lupa ingatan. Jadi di tahun 2015 itu saya melayani beliau tanpa beliau kenal siapa saya. Itu sangat sedih, Pak Jul. Jadi saya semangat dengan suami melayani untuk pengobatan semua hal yang dilakukan untuk beliau, sedangkan beliau tidak tahu siapa kita. Nama saya aja dilupain kayak gitu, Pak Jul. Sedih nggak? sedih banget. Dari sana saya berpikir bagaimana kondisi orang ketika dalam suatu keluarga itu ada yang sakit. Semua akan terkuras, Pak Jul. Ya, Emosi, ya, emosi, materi. Nah, waktu itu pengobatan ibu itu 4,5 juta per minggu, Pak Jul. wow. Tiang kebetulan nggak mau main-main dengan pengobatan beliau. Jadi CT scan-nya, terus di Prodea itu tiap minggu, maaf kayaknya belum ada BPJS dan memang kita pakai umum waktu itu. Penanganan dari Prof. Ngurah Nuarto, dokter sarafnya itu. Jadi memang sih waktu itu bayar dokter itu sedikit Pak Jul, cuman obat yang harus kita tebus per minggu itu 4,5 sampai 7 juta seperti itu. Wow. Itu selama 5 bulan. Saya lakukan dengan benar-benar tertekan, semua tabungan terkuras. Jadi waktu itu saya masih ada galeri di Ubud. Saya cek-cek ternyata lumayan pengobatan ibu. Jadi satu kotak yang ada di kitchen set di dapur saya pakai untuk apa nota-nota pembayaran obat Pak Jul. Nah, sampai suatu ketika karena itu dokternya itu malam, bukanya malam prakteknya. Jadi saya sama suami nunggu di Kimia Farma untuk mengambil obat tuh sampai jam 3 pagi. Itu setiap minggu, Pak Jul. Wow. Nah, jadi benar-benar kebayang waktu itu, Pak Jul, saya nggak bisa merawat diri, merawat ibu yang sakit, sedangkan ibu lupa ingatan. Jadi kayak hal yang sia-sia tapi harus saya lakukan gitu. Nah, pernah suatu hari di Kimia Farma itu sampai saya sudah nunggu obat 3 jam. Salah satu staf apoteknya menghampiri saya menanyakan kembali, Bu, ini obatnya harganya sekian, 7,5 juta Wow. kalau nggak salah. Apa Ibu akan ambil? Langsung saya ajak staf apoteknya ke komputernya Pak Jul. Bu, maaf, coba cek. Saya setiap minggu ke sini dengan harga sekian. Apa saya tidak pernah ambil obat untuk ibu saya? Saya akan ambil, tolong siapkan. Karena kita lusuh. Ya wajar lah kan. Orang Hmm. berpikir biar nggak tiba-tiba udah ngeracik obat yang begitu banyak. 11 loh Pak Jul. Pagi 11, siang 11, sore 11. 11 tablet. Jadi 3-3 tablet tiap hari. Jadi waktu itu obatnya benar-benar semuanya obat paten mungkin. Akhirnya ingatan ibu 5 bulan itu mulai kembali. Nah, akhirnya di 2022 itu lagi-lagi ibu kakinya kena air panas yang namanya ada gula itu kalau ada luka nggak akan terasa sakit Pak Jul. Hmm. Jadi ibu tahan tuh karena nggak sakit. Nah, terus saya sebagai anaknya itu kenapa kakinya Bu? Nggak sakit kok nggak apa-apa. Baru dicek ke Ganesha, akhirnya dioperasi harus dioperasi. Operasi Wow. pertama itu dibuka keluar air, nggak mau ngering.
operasi kedua akhirnya mau diamputasi. Nah, kebetulan waktu itu saya lihat story-nya Cece Landriani. Itu apa, Ce? Gitu. Ini alat terapi Gung, tapi belum tahu ibu yang harus pakai alat ini gitu loh. Waktu itu karena memang saya sendiri sering mah kumat kayak gitu kan, suami juga ada masalah. Jadi semua keluarga kita keluarga tablet Pak Jul, isinya tablet-tablet. Kalau dulu saya juga pas bangun pagi itu eh, satu nggak ada 1 meter pokoknya lentang tangan itu acitral, di kulkas acitral, sampai di tas tas saya acitral, di Acitral mobil itu apa? itu sirup sirup untuk asam lambung. Jadi di mana-mana itu ada acitral Pak Jul. Kalau nggak minum itu saya nggak berani makan apapun pagi-pagi. Nah, jadi Separah itu ya? benar-benar mengerikan Pak Jul sampai banyak temen yang kamu kok lesu gitu mukanya gitu. Jadi banyak yang sudah komplain dengan kondisi tubuh saya. Nah, pada akhirnya di sanalah saya ketemu alat ini benar-benar yes. Kenapa yes? Ini benar-benar sehat saya sekeluarga, Pak Jul. Bukan sendiri gitu. Jadi ibu bisa pakai, suami, anak, saya mertua juga saraf kejepit kemarin maunya terapi ke Arisanti. Saya arahkan ke rumah di Gentong. Ngapain ke sana orang Arisantinya ngambil di kita kok. Akhirnya mertua dulu. Di rumah sakit ya. Iya, orang apa dokter Oka itu eh, direktur utamanya kita yang nyembuhin kok gitu loh saraf kejepit kan. Jadi anak kita yang nyembuhin. Nah, di sanalah benar-benar saya udah pilihan saya sudah tepat Pak Jul. Wow. Dengan produk-produknya, Oral Liquid, terus Rose Oligos, Pohosrum setiap hari itu sangat membantu kesehatan kami Pak Jul. Iya. Pohosrum kita konsumsi setiap hari. Rose Oligos juga. Nah, ini menariknya Pak Jul, income-nya Pak Jul. Jadi Hmm. karena memang saya basicnya pembisnis, ya ada income yang saya terima di sini. Sebentar, sebentar. Ada yang... Ya, lanjut. Di unmute dulu. Jadi saya pikir sudah tidak ada alasan lagi untuk melirik hal lain, Pak Jul. Saya fokus di sini. Bahkan warung saya yang lumayan sibuk pun saya delegasikan, Pak Jul. Apapun kerjaan yang bisa saya delegasikan seperti itu. Saya sudah full time di sini, Pak Jul. Tidak ada alasan untuk hal yang lain. Pengiriman-pengiriman ke hotel pun saya sudah delegasikan seperti itu. Jadi kenapa? Karena saya merasakan ibu sehat, semua sehat. Dan kenapa saya harus TM atau tebar manfaat atau saya sering ke grup saya bilang, yuk kita pelayanan. Kenapa kita harus pelayanan? Karena saya merasakan bagaimana saya melayani ibu saya sendiri ketika beliau sakit. Yes. Tidak gampang. Itu 5 bulan lupa ingatan. Nah, dan waktu itu juga bapak angkat saya di Jakarta sakit. Jadi dengan berat hati saya tinggalkan ibu di pondok Niki Pak Jul yang Pak Jul datangi kemarin. Ya. Cuman sama anak saya aja Pak Jul. Jadi nggak berani kemana-mana karena lupa ingatan. Jadi kan takut keluar rumah. Saya tinggal ke Jakarta untuk nengok bapak seperti itu. Sangat tidak mudah. Tapi itu lewat Pak Jul. Nah dan sekarang beruntung sekali ada alat ini yang kita pakai sekeluarga. Dan produk-produknya luar biasa sangat membantu. Jadi kalau dulu itu buka kulkas ada obat, buka laci-laci ada obat, di mobil ada obat. Sekarang sudah bersih, Pak Jul. Saya udah nggak ada obat lagi. Kalau dulu saya jujur, Pak Jul, susah sekali saya tidur. Jam Hmm. 3 baru tidur, jam 2 sampai saya minum yang namanya Sunmol. Ketika saya minum Sunmol itu baru bisa tidur. Kayak gitu. Sunmol dan alkohol ada nggak? Pastinya. Sampai saya sering, betul. Saya sering nggak minta suami beli bir kadang-kadang keluar, Pak Jul, udah jam 11. Kayak gitu. Jadi benar-benar pola hidup yang tidak sehat. Nah, dengan alat ini kita nggak konsumsi obat lagi. Alkohol kan cuma untuk have fun, bukan untuk biar bisa tidur. Keluar sana beli bir. Sering loh Pak Jul dulu. Gue ngaji tak suruh keluar untuk beli bir biar bisa saya tidur. Nah, akhirnya sekarang
itu tidak ada lagi. Walaupun ada alkohol kan untuk have fun ya teman-teman, bukan untuk pengobatan untuk biar bisa tidur seperti itu. Ini benar-benar The Champion. Saya beruntung berada di The Champion, Pak Jul, di bisnis ini dengan Pak Jul yang selalu support, mengingatkan kami dan tim juga itu sangat luar biasa. Kami merasa sangat respect Pak Jul dengan kita, sangat dihargai apa yang kita kerjakan. Makanya saya semangat Pak Jul. Leader-leader di sini sangat luar biasa, menginspirasi. Saya juga terima kasih sama Cece. Walaupun sekarang jarang kita komunikasi karena Cece juga sibuk, saya sibuk, jadi jarang kita ketemu. Tapi kalau ada apa, saya pasti telepon Pak Jul, Cece itu. Jadi benar-benar disinilah bisnis yang tepat, teman-teman. Sehat, sehat itu adalah investasi jangka panjang. Bukan kita bicara besok, lusa, enggak. Nah, tadi saya dengar juga dari Pak Deamo, itu ada hal seperti itu. Nah, itu namanya takdir ya. Jadi kita sudah berusaha. Kadang-kadang saya berpikir, seperti ini Pak Jul, ada kok yang nanya di lapangan, ini jamin nggak alatnya bisa untuk nyembuhin gitu loh. Ya. Ini alat kamu jamin nggak? Nah, ini sedikit mungkin bisa teman-teman pakai dari saya. Saya kembali bertanya, kalau ada pertanyaan seperti itu, kita kembali bertanya, Bu, Pak, Ibu pernah sakit kan? Pernah. Terus Ibu ke rumah sakit, datang dong, beli obat. Iya, saya ke rumah. Terus rumah sakit atau dokternya jamin nggak ibu sembuh? Kalaupun sampai meninggal dunia, apakah ibu akan komplain sama rumah sakitnya? Enggak kan? Nah, seperti itu. Ini namanya saya, seperti saya melayani orang tua saya mencoba berusaha, walaupun hasilnya gagal ya, Stukaro, saya hasilnya ada ya, orang tua saya Berhasil. sehat, mertua saya sehat, suami semua sehat. Walaupun tidak ada hasil, saya tidak akan berpikir, wih, saya nyesel tidak melakukan yang terbaik. Yes. Itu Pak Jo. Upayanya udah luar biasa ya. Ya, ya. Jadi seperti itu sih Pak Deamo, bisa kita apa sampaikan ke rumah ke keluarga yang bersangkutan. Yang penting keluarganya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi yang namanya usia tetap itu rahasia Tuhan. Ya. Seperti itu. Tetap semangat Pak Deamo. Pasti kita bisa ke depannya lebih baik. Dengan The Champion, dengan bimbingan Pak Jul, saya yakin. Semuanya semangat. Cayo, Oke. cayo, cayo. Bung, belum selesai. Eh, Kenapa? Pencapaian sampai saat ini, kalau kita ngomongin income, boleh dong share-share sedikit. Lalu harapan Gung ke depan ini apa? Kalau untuk income, eh sebenarnya kalau saya punya mindset dari dulu nggak pernah menghitung Pak Jul. Tapi Oke. saya mengerjakan. Jadi seperti ini teman-teman, saya nggak pernah menghitung karena saya tahu satu tambah satu itu adalah dua. Makanya kadang-kadang kan saya cek tuh sekian akun, ih Pak Jul segini, wih kayak kemarin kok banyak sekali kayak gitu. Jadi memang saya nggak pernah menghitung Pak Jul. Nah waktu di Cina pun saya terima transferan dari Pak Jul 50 jutaan ya. Berarti Kita kalau di lihat sini satu tambah satu itu bisa 10 ya? ya, jadi jangan menghitung teman-teman. Rahasia kita sukses itu jangan menghitung tapi mengerjakan. Woi, Bukan keren, menghitung. keren, Nah, keren, keren. ketika kita mengerjakan, Tuhan akan melihat dan Tuhan tidak mau berhutang. Saya selalu yakin, saya punya keyakinan Tuhan melihat saya apapun itu dan beliau tidak mau berhutang. Daripada kita duduk-duduk manis, benar-benar nggak ada istilah D4 itu ya teman-teman lupakan ya. Tapi Duduk manis Villa udah on the way jadi gitu ya, lumayan. sudah 80%. Woi, plus lu udah keren. Dan harapan ke depan ini apa? Harapan ke depan saya kalau sekarang masih ada fokus artinya untuk pembangunan villa seperti itu. Mungkin memang saat ini saya untuk diri sendiri belum menikmati hasil di Puhui. Dalam artian setiap ada transferan dari Pak Jul pasti saya fokuskan untuk ke Jadi villa semen, dulu. Ya, jadi pasir. untuk kolam renangnya kayak untuk ini. Jadi benar-benar tapi gini loh Pak Jo. Saya itu punya lifestyle tersendiri. Jadi ketika
ada di posisi yang sedikit down, maksud saya untuk keuangan apapun itu, saya akan mencari solusi yang terbaik. Nah, seperti sekarang ini, saya di perusahaan yang dulu sudah sedikit agak kesulitan, padahal di sana juga saya star pun di sana masih agak kesulitan. Jadi, apa yang bisa saya kerjakan? Nah, begitu saya mengerjakan fokus, teman-teman kan kita punya lifestyle nih. Jadi tinggal dua pilihan aja. Teman-teman mau tinggalkan lifestyle atau teman-teman menambah income kayak gitu. Kalau saya pilihan saya menambah income. Karena saya ya lifestyle seseorang itu maaf ya bukan foya-foya, bukan selalu seperti itu. Lifestyle saya sangat simpel Pak Jul. Kayak tadi pagi saya ajak ponakan-ponakan saya beli sandal kayak gitu. Jadi mereka happy pas hari Minggu. Jadi pas keluar kita beliin baju. Itulah lifestyle yang saya bilang. Bukan lifestyle yang harus tiap saat, tiap hari makan di restoran, makan yang enak. Tidak, teman-teman. Jadi, membahagiakan orang lain itu termasuk lifestyle bagi saya. Karena kita tidak bisa memberi cuman wejangan aja, teman-teman. Hari gini harus ada cuannya. Seperti itu. Jadi, ketika ada cuannya, baru benar-benar mereka, artinya apa ya? eh, Kebahagiaan itu hari gini tidak hanya sekedar omongan aja, gitu loh. Makanya perbaiki dulu ekonomi sendiri biar bisa kita berbagi. Itu sih Pak Jul. Dalam artian saya punya ponakan banyak Pak Jul kan. Nah kalau misalnya saya cuma kasih wejangan aja, sandal jepitnya putus, apa bisa kita kasih wejangan kayak gitu kan? Enggak. Kita harus ajak mereka ke mall beli kayak gitu loh Pak Jul. Commute Pak Jul. Gimana Pak Jul? Maaf masih commute Pak Jul. Oke, cek. Ya, sudah. Sudah? Jadi seperti itu Pak Jul. Jadi lifestyle itu menurut saya bisa berbagi ke keluarga lah dulu Pak Jul. Kalau Oke. bisa ya saya juga seneng kan kebetulan saya ada temen yang memang artinya mereka sering ada uluran tangan ke yang tidak mampu seperti itu daerah Kerasem. Kadang-kadang saya ada juga saya lihat Ya, postingannya, oh teman saya mau berbagi nih, saya transfer ke sana seperti itu. Itulah lifestyle yang ya. sesungguhnya menurut saya Pak Jul ya. Bang, sedikit Ya. tentang karena di sini kan banyak orang-orang yang baru memulai bisnis ini, gitu ya. Apa sih hal yang paling sederhana untuk dilakukan dan kalau misalkan dalam perjalanannya kita belum berhasil, misal, lalu apa yang mesti dilakukan? Keep strong, Pak Jul. Karena suatu bisnis itu hanya dua. Kalau tidak sukses, ya gagal. Kalau sukses, ya syukur. Kalau ya gagal, ya kita tambah power kita lagi. Kita belajar lagi. Apa sih yang membuat kita gagal? Apa sih yang membuat kita belum capai, belum achieve? Itu sih, Pak Jul. Jadi, kita tanyanya ke diri kita sendiri. Pasti masalahnya itu ada di diri kita, bukan di orang lain. Seperti itu. Jadi, ya mungkin eh planningnya belum tepat, terus ketemu orangnya belum tepat, kayak gitu sih Pak Jul. Artinya Pertanyaannya tetap. gini, Gung, kalau boleh tahu, Mm-mm, Gung mm-mm. ini apakah selalu ketemu orang yang tepat atau pada saat belum ketemu orang yang tepat, lalu belum terjadi closing, misal seperti itu. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Mental seperti apa yang harus disiapkan? Nah, itu dah yang saya bilang tadi. Eh, saya tuh keep strong, Pak Jul. Saya jaga dalam diri saya itu kan ada power nih. Hmm. Saya bicara, saya selalu bicara. Dan hari ini pun ada sedikit miskomunikasi yang benar-benar tadi saya sempat nelpon Gung Alit. Wih, Gung Alit, aduh kasihan Bu, Gung kasihan. Jadi kita sudah jalan jauh dengan macet yang luar biasa, ternyata ada cancel itu. Saya bilang pada diri saya sendiri ketika seperti itu biar bisa mengelola pikiran, tidak stres, saya cuma bilang, Trisna, you are strong. Seperti itu. Ini hanya halangan kecil. Mungkin kalau kamu jalan ke sana ada sesuatu yang tidak baik. Jadi kamu memang harus balik. Berarti keep positif juga ya. Iya, keep positif. Positif itu sangat luar biasa gini Pak Jul. Kadang-kadang kalau kita menerobos ya Pak Jul.
akan ada apa di depan gitu loh. Kita nggak pernah tahu. Makanya iya, kita nggak pernah tahu. Intinya jangan pernah negatif, jangan pernah apa ya? Kayak Pak Jul sering bilang tuh menggumel gitu, enggak. Biarkan dulu, bicaralah. Pernah nggak bicara sama diri sendiri? Saya sih seperti itu. Bicara Oke. sama diri sendiri, orang lain mungkin nggak percaya kita untuk bicara dengan kita. Biasanya orang-orang yang Wonder Woman itu nggak menerima gitu loh. Siapapun yang bicara, jadi bicaralah dengan diri sendiri. Oke. Trisna, kamu bisa. Trisna, kamu kuat. Kayak gitu loh, Pak Jul. Oke. Terakhir, target di Powe bulan ini. Target di Pohoe. Harus target ya. Sebenarnya target saya besar, Pak Jul. Tapi lagi-lagi, kalau untuk itu saya benar-benar minta maaf sama Pak Jul. Saya akan mengerjakan. I do the best, Pak Jul. No worry. Oke. Oke Not ya. I do, but I do the best. Gitu. Artinya gini ya Pak Jul. Karena karakter saya itu, saya tidak bisa mengecewakan diri saya sendiri, Pak Jul. Orang Oke. lain bisa mengecewakan saya terima. Tapi ketika saya mengecewakan diri saya sendiri, oh, so sorry, so sad, Pak Jul. Oke. Jadi, Tapi saya udah cek-cek kok. Bentar lagi Diamond ya. Oke ya, plus dulu dong sebentar. buat Kong Thank Trisna ya. you. Thank you Thank sharingnya you, Pak malam Jul. ini. Di pamungkas sharing saya mau seorang Diamond sharing kepada kita gitu ya. Dan Diamond ini berasal dari Pejeng gitu ya. Beliau adalah orang yang waktu saya datang itu orangnya so-so banget. Maksudnya ya diterima diterima, enggak ya enggak gitu. Artinya eh ya oke, dia coba, oke coba dapat Jul, coba coba. Tapi akhirnya melangkah dan makin semangat, makin ke sini sepertinya makin semangat karena beliau kemarin baru naik jadi Diamond. Kita minta tips dan strategi sharing dari seorang yang luar biasa, Pak Made Parwita. Kita aplaus dulu dong, Pak Made Parwita. Oke, Pak Parwita, boleh di-unmute mic-nya dan minta sharing malam ini tentang strategi sukses menjadi seorang diamond. Oke ya. Selamat malam Pak Jul. Selamat malam. Terima kasih kesempatannya. Yang satu harus agak jauh. Ya, Oke ya, jangan seperti sampai biasa, ke seperti parkiran. biasa kalau setiap senangnya kalau acara Zoom yang diadakan Pak Jul. Nih, sebenarnya yang paling keren ya inilah. Oke, Untung lanjut Pak. champion. Kasih kami Ya, tips bagaimana cara kami sukses menjadi seorang diamond. Karena banyak sekali teman-teman di sini pingin jadi diamond. sebelum itu yang sederhana Pak Jul. Yes. Apa namanya? Tentu di antara teman-teman semua pernah saya testimoni sedikit. Ya. Pernah makan buah naga yang merah itu. Nah, dulu saya mengira setiap kencing itu merah menyala juga air kencingnya gitu. Iya, iya, Saya iya. berpikir itu adalah kondisi yang normal. Itu mungkin setiap orang berpikir normal karena dari setiap orang yang makan buah naga, ini kok merah? Oh, ya karena makan buah naga gitu. Nah, setelah saya pakai, kita punya ini kemarin, tiba-tiba dalam jangka waktu yang lama kemarin Apa ini? makan PDP, buah PMD? naga. PDP Pak, PDP. Makan buah naga itu kencingnya itu ada masih merah tapi sedikit sekali. Kalau dulu kan merah menyala Pak, udah kayak kencing kita Tumben gitu. saya dengar gitu kalau makan buah naga itu bisa merah kencingnya. Iya, saya bisa pikir normal. Yang satu-satu yang tidak merah itu ya booming gitu. Jadi berarti selama ini yang paling sehat ginjalnya itu booming. Oke, oke, oke. Satu lagi kemarin saya merasa dulu kacamata saya plus 2,25. Nah, saya juga mengambil beberapa, masih mendesain sampai saat ini. Tiba-tiba setelah 2 jam, saya kok matanya bayangannya 2 semua. Saya pikir, apa ya, mungkin Gabung kelelahan itu. gitu ya. Ya, saya panggillah tukang kaca yang biasa buatkan kita kaca. Saya rencananya nambah 2,5.
terus tidak bagus, 275 tidak bagus, wah ini saya sudah tua sekali gitu saya pikir. Jangan sampai kayak Kak Mangku, kacamatanya +3 gitu. Rupa-rupanya dicoba yang 175, ternyata plus saya turun, Pak. Oh. 175. Karena saya turun, booming yang silinder juga akhirnya coba tes, ternyata silindernya hilang. Nah, itu luar biasa sekali kan. Itu positif berarti ya? Iya, itu hebat sekali. Jadi plusnya itu menurun dan booming silindernya hilang. Gitu. Itu diapain Jadi, Pak matanya, Pak? kalau booming nggak pernah di mata, Pak, karena dia berpikir apa namanya ya nggak fokus ke sana gitu. Kalau saya sih yang kecil itu karena nggak ada kerjaannya, tape yang kecil itu, yang satu itu ya saya pasang di mata ya gitu. Berarti Ya, sehat matanya gara-gara PDP. iya betul sekali ya. Jangan ragu-ragu lagi lah teman-teman. Pakai Banyak. warna apa, Pak? Maaf. Saya biasanya udah kebiasaan pakai warna yang gabungan itu. Magenta. Magenta. Kalau Bu Indra bilang jangan tempel mata, saya kelupaan karena susah megang, saya tempel aja. Tapi merem. Jadi nggak pernah saya kasih jarak, saya tempel aja gitu. Kalau Itu di bagus sini sekali. terapi salah pun sehat, Pak. Iya, banyak gini loh, Pak. Bagus sekali itu, bagus. Tidak usah ragu-ragu. Makanya yang membuat sekarang saya jadi sangat-sangat percaya diri membawa alat ini kemanapun, ya karena kita tidak menyangka banyak testimoni. Kalau di bukunya itu kan tidak banyak lah yang disebutkan fungsi alat PDP, tapi dengan banyaknya pengalaman teman-teman, saya semua orang yang aktif di grup ini bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan orang-orang, akhirnya tahu semakin banyak testimoni yang terjadi gitu. Jangan ragu-ragu lagi bawa alat ini. Kemudian kalau tip dan trik yang ditanya oleh Pak Jul itu, saya kira saya pernah dengar ya, kalau saja ada teknik untuk menjual unit ini, saya punya rahasia khususnya, mungkin saya udah sangat kaya raya gitu ya. Jadi tidak ada teknik yang sangat bagus untuk membuat kita sukses di sini. Jadi tidak ada sebenarnya. Tekniknya cuma ya pergi temui orang-orang, jangan ragu-ragu, ceritakan kebaikannya. Kemudian seperti yang tadi Bu Trisnanya bilang, tidak usah dihitung, memang benar sekali itu, jalan aja kemanapun kita pergi. Yang kita lakukan saat ini bisa berbuahnya 1 bulan lagi, bisa saat ini, sekarang kita prospek bisa lagi 7 bulan, ada juga gitu. Ada teman yang tiba-tiba menelpon, menghubungi, kayaknya alatnya yang Made share dulu itu setahun yang lalu itu bagus, saya mau beli. Banyak juga yang begitu. Ada orang yang kita harapkan untuk membeli, nggak membeli, benar ya? Setidaknya Nggak menunda membeli, lah. nggak membeli. Saya awalnya pernah juga gini loh, yang benar sekali kalau mengikuti Zoom yang The Champion itu memang ajaib. Jadi sama Pak Juliawan sudah dikasih tip untuk antisipasi, artinya jangan baper gitu ya. Jangan baper. Saya pernah mendatangi orang kaya, artinya dia itu kaya lah gitu. Dan sedang sakit. Pada saat saya datangi, beliau ini hampir semua masalahnya itu jawabannya ada di Bohowe gitu. Pertama misalnya dia itu masalah utamanya tidak bisa tidur. Ya jawabannya ya Bohowe gitu ya, yang PDP pakai aja. Semasalah apapun orang kalau dipakai, kalau hari ini enggak, dia pakai seminggu pasti selesai masalahnya. Dan itu bagi dia adalah masalah yang sangat mengganggu, dan dia bilang saya berani bayar berapapun untuk yang bisa membuat saya tertidur gitu. Ada orang begitu. Kemudian sakitnya lagi apa? Katanya banyak penyumbatan darah. Ini jawabannya ya lah kita gitu kan. Jawabannya tidak jauh-jauh gitu. Nah, setelah saya datangi, hari pertama bilang tertarik, hari kedua positif akan segera, hari berikutnya karena saya mungkin salah satunya yang membuat ini juga karena saya selalu follow up.
Jadi orang Ya. yang sama itu saya akan datangi terus sampai apa namanya? Jadi. Sampai dia menyatakan jadi atau tidak jadi gitu. Sampai ada kata dari dia itu saya tidak usah didatangi lagi gitu. Nah, kemarin kami datang, saya, Bu Ming sama Pak Man Susilo, saya datang ke rumahnya, jawabannya apa? Supaya kalian tidak rugi, sebaiknya kalian tidak datang lagi gitu dia bilang. Oke. Iya, itu salah satu bentuk penolakan yang ya kalau dibilang membuat kita semakin semangat sebetulnya. Oke. Artinya dalam hati saya kasihan sekali Bapak ini, sebenarnya dia udah dekat sekali dengan kesempatannya gitu. Itu. Yang jelas buat teman-teman semua, ada beberapa tim saya seperti Pak Tata sama lagi Pak Yandi, Pak Yanastano. Mereka adalah pejuang-pejuang hebat. Kalau ada lomba prospek, mereka lah juaranya. Ya. Tapi pada saat ini mereka belum pecah telur, tapi saya yakin mereka adalah orang-orang yang kuat, yang tahu hari ini menebar, besok, lusa, atau kapanpun akan tiba gilirannya untuk panen gitu. Ya, terima kasih juga beberapa di sini hadir juga tadi kakak ipar, walaupun kakak ipar saya lebih muda, beliau di Batam, namanya Pak Wayan Wijana juga dengan sangat rendah hati mau hadir di sini di The Champion. Mudah-mudahan dapat juga ininya hikmah positifnya. Begitu Pak Juliawan, terima kasih banyak. Oke, plus dulu dong buat Pak Parwite ya. Beliau baru mencapai diamond gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang pencapaian gitu ya di POW itu teman-teman bisa bertahap untuk mencapai peningkatan income gitu ya. Terima kasih juga Pak Jul, saya lupa ceritanya dulu ya. Waktu Pak Jul datang, Pak Jul cerita tentang nanti setelah itu pencapaian kita adalah one star. Dalam hati saya, ini Pak Jul ngajak saya mimpi itu one star karena perjalanan itu bagi saya seperti kita jalan kaki menuju Jakarta jauh sekali gitu. Waktu pertama kali terus terang saya begitu, tiba-tiba saja begitu dikerjakan, sebenarnya waktu awal-awalnya kalau ada setengah itu saya 1/8 hati mengerjakan awal-awalnya. Tapi tiba-tiba saja tim jadi bertumbuh, dan Pak Jul minta saya, Pak Denny, nanti tolong hadir di acara ya, bawa jas ya gitu. Pertama kali bawa jas, saya tiba-tiba saya naik, saya belum bisa buka akun pun Pak Jul pasti menuntun saya, kemudian menawarkan itu ada dolar mau ditarik enggak, itu kurang ajar sekali saya. Lagi sombong. Bukan Pak, karena tidak yakin bener nggak ada uang gitu Pak. Oh bener nggak ada uang. Oke ya. Oke. Terima kasih banyak ya Pak Juliawan, teman-teman semua, terima kasih banyak. Oke ya, plus dulu dong buat Pak Parwita, buat Deama, buat Bu Gong Trisna gitu ya, yang malam ini sudah sharing teman-teman. Jadi di bisnis network atau di bisnis jaringan, kunci utamanya adalah selalu tetap positif dan selalu keep strong ya. Jadi katanya Gung Trisna adalah selalu untuk menjaga agar kita itu terus kuat. Karena kalau kita lembek, kita ngedumel, kita di bawah garis, kita menyalahkan keadaan, ya akhirnya pasti gagal. Kenapa? Karena kita tidak berkesadaran gitu ya. Karena kembali lagi kalau kita mau ngomongin bisnis, bisnis itu adalah bisnis yang berkesadaran. Bisnis berkesadaran itu adalah ketika Anda tahu ketika ditolak ataupun berproses dalam kegagalan, tugas Anda adalah bangkit lagi. Tugas Anda adalah bangkit lagi. Tugas Anda adalah bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi sampai sukses. Karena orang-orang yang mungkin menolak Anda hari ini, dia sedang menunggu keseriusan Anda. Suatu saat Anda dilihat serius, Anda dilihat naik panggung, mungkin saat itu orang baru berpikir bahwa, oh ya apa yang dikerjakan oleh Deame, apa yang dikerjakan oleh Gung Alit, apa yang dikerjakan oleh Dewi, oleh Bu Winastuti, Astri, teman-teman yang lain yang hadir malam ini, Bu Riasti, dan semua teman-teman, Pak Mangarye, semualah teman-teman yang hadir di malam ini. Ada juga teman kita di Banyuwangi ya, Pak Yudi ya. Nah, jadi poinnya adalah Anda mesti melakukan
bisnis ini, dan tugas kita adalah mendemokan alat, memberitahu mereka ada alat seperti itu, lalu tugas kita adalah memfollow up, karena kesuksesan kita baru diukur ketika orang sudah punya alat. Jadi pada saat orang belum punya alat dari kita, sebenarnya kita belum sukses. Jadi suksesnya kita adalah ketika kita bisa mendistribusikan alat ini ke mereka. Nah, dalam proses mendistribusikan ini ada orang yang setuju dengan ide kita, ada orang yang nggak setuju. Yang setuju ya difokusin, yang setuju ya dilanjutin, yang nggak setuju ya dibiarin gitu ya teman-teman. Jadi buat saya simpelnya jalanin bisnis ini adalah terus melakukan, terus melakukan, terus melakukan sambil Anda penting untuk belajar bagaimana cara melakukannya. Karena banyak orang yang sudah mencoba terus mencoba menerus tapi masih gagal, mungkin dicek lagi cara kita melakukan udah bener apa belum, cara presentasi kita udah bener apa belum. Nah, ada yang dibilang sebagai soft skill atau soft selling. Soft selling adalah pendekatan yang seakan-akan kita tidak menjual, tapi dia beli karena kesadaran dia bahwa alat ini penting buat dia. Nah, tugas kita adalah bagaimana membuat orang lain sampai di titik dia membeli tapi atas kesadarannya. Lagi ya. Dan dia merasa bahwa kita ini bukan seorang penjual gitu loh. Tapi dia merasa bahwa oh ya ini teman, ini partner gitu ya. Nah, itulah yang dibilang dengan soft selling. Jadi soft selling adalah Anda perlu pelajari bagaimana caranya orang beli dari Anda ya, tapi karena dia sadar bahwa alat ini mereka butuhkan. Nah, maka dalam proses presentasi yang atau mengenalkan alat, yang paling Anda fokuskan adalah bagaimana orang senang terhadap alat ini. Bagaimana orang merasa penting punya alat ini. Bagaimana orang merasa bahwa alat ini dia butuhkan sekarang gitu loh. Bukan nanti, tapi sekarang. Dan dia tidak mau terlambat untuk dia punya. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan masalah darah yang sewaktu-waktu bisa berubah. Nah, jadi poin pentingnya ada di situ, teman-teman. Nah, jadi dalam presentasi yang saya perhatikan memang perlu harus terus di-upgrade. Itu kenapa juga teman-teman mesti hadir, sharing, datang ke pertemuan, datang ke Zoom, datang ke event-event. Untuk apa? Untuk upgrade your skill, upgrade ilmunya. Nah, kalau ilmunya udah di-upgrade, lalu dicoba diaplikasikan, lalu ternyata segala sesuatunya bisa lebih mudah untuk dikerjakan. Nah, tugas Anda adalah belajar sampai di titik Anda merasa ini sangat mudah untuk dikerjakan. Dan hal itu bisa dilakukan dengan cara apa? Keikhlasan tadi. Keikhlasan untuk selalu ketemu orang, tujuannya membantu orang lain punya alat ini. Nah, itu yang harus dilakukan. Oke, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru, yang ingin tahu tentang marketing plan dari Pohowe, saya sedikit aja meminta waktu Anda tak kurang dari 5 menit aja untuk saya sharing ke teman-teman gitu ya, tentang marketing plan. Iya, sebentar ya. Marketing plan. Nah, kalau tentang alat, tentang kegunaan alat, tentang manfaat alat, teman-teman mesti cek di YouTube-nya Pohowe ya. Di YouTube-nya Pohowe. Sebentar. Oke, sebentar ya. Ini kayaknya kejauhan ya. Sebentar ya, teman-teman. Nah, kita berbicara tentang keuntungan jalanin Pohowe ya, teman-teman. Jadi kalau Anda join di Pohowe, modalnya berapa? Modalnya untuk alat yang besar adalah 18,7 juta. Kalau alat yang kecil modalnya 10,6. Oke ya. Jadi kalau kita mau bisnis menghasilkan tadi kita ngomongin 1M tahun pertama, 5M tahun kedua, kemudian
12-30M, 12 sampai 20M tahun ketiga kita. Caranya adalah Anda mesti punya alat dulu. Jadi kalau kita ngomongin bisnis berarti harus punya alat. Karena alat ini akan Anda tunjukkan ke orang-orang gitu ya. Jadi alat yang pertama, yang PDP, yaitu berupa fototerapi. Ini alatnya bagus banget untuk menyelesaikan masalah-masalah yang paling fundamental, berhubungan dengan masalah sel, dengan masalah darah. Itu kita ngomongin PDP. Jadi PDP ini adalah alat fototerapi yang berupa sinar tampak, yang sangat membantu untuk regenerasi sel. Harganya berapa? 18,7. Investasi kesehatan Anda. Kalau alat yang kecil namanya Portable Magic Device, itu alat fisioterapi, modalnya adalah 10,6 juta. Oke ya. Nah, ketika kita joinkan orang, artinya ketika Anda sponsorin orang, maka Anda akan dapat namanya bonus sponsor. Bonus sponsor Anda, kalau Anda ngomongin PMD, maka bonus sponsor di mesin pertama Anda, ketika Anda sponsorin si A, si A join, si A beli, oke ya, maka Anda akan dapat keuntungan dari perusahaan sebesar 1.056.000, dan itu akan keluar setelah 2 minggu Anda posting di sistem. Oke ya. Nah, selain keuntungan bonus sponsor, sebenarnya Anda juga keuntungan retail. Keuntungan retail itu apa? Karena di mesin yang Anda jual seharga contoh 10 juta, oke ya, 10,6, maka Anda masih dapat selisih kurang lebih sekitar 1,9 juta gitu ya, atau kalau saya ngomongin angkanya jadi 10 juta, maka 10 juta Anda akan mendapatkan retail lagi sebesar 1.300.000. Itu adalah keuntungan retail yang masuk kantong. Kenapa? Karena ke perusahaan Anda setorkan hanya 8,7. Oke ya. Nah, orang kedua gitu ya, ketika Anda sudah jadi platinum, platinum itu adalah caranya mensponsori 2 orang. Maka ketika Anda sponsorin orang yang itu belinya adalah PMD, Anda akan dapat 1.320. Dan kalau Anda platinum dan yang Anda jual adalah PDP, maka Anda akan dapat keuntungan sebesar 2,4 juta. 2,4 juta ini adalah keuntungan bonus sponsor. Namun sebelum itu Anda akan dapat keuntungan retail. Keuntungan retailnya adalah selisih dari harga pasar dengan harga promo. Misal, harga pasar dengan bottom price. Misal, harga pasarnya 18,7, Anda jualnya 17. Oke ya. Maka 2 jutanya masuk kantong. Karena yang Anda setorkan ke perusahaan adalah 15 juta plus admin. Adminnya adalah kurang lebih sekitar 22.000 kalau yang PDP dan 11.000 yang PMD. Jadi kalau misalkan Anda jualan satu alat, sebenarnya Anda sudah dapat keuntungan tak kurang dari 5 juta, teman-teman. Kurang lebih loh ya. Kalau yang PMD, Anda bisa dapat keuntungan sampai 2 juta lebih. Kalau kita ngomongin gabungan antara bonus retail sama bonus sponsor. Nah, selain dapat bonus retail sama bonus sponsor, Anda juga dapat keuntungan bonus pairing. Jadi bonus pairingnya itu adalah ketika Anda bisa jualan A dan B, oke ya, satu alat di kiri dan satu alat di kanan, maka perusahaan akan tambahkan lagi 11% kalau Anda gold dan 12% kalau Anda sudah platinum. Artinya apa? Selain Anda dapat bonus retail, Anda juga dapat bonus sponsor, dan selain Anda dapat bonus sponsor, Anda juga dapat bonus pairing. Nah, bonus pairing ini besarannya adalah 12%. Dan 12% ini akan berlaku ke seluruh grup Anda ke bawah. Tugas Anda adalah hanya membina 2 jalur, kiri dan kanan, A dan B, kaki besar sama kaki gabungan. Jadi tugas Anda adalah membina A dan B, A dan B, A dan B, A dan B terus. Oke ya? Karena Anda akan tetap dapat sebesar 12% pairing dari A dan B. Jadi ketika A ada beli 1, B beli 1, maka pairing. Pairingnya adalah 792.000. Itu kalau yang dibeli adalah PMD. Tapi kalau yang dibeli adalah PDP, oke ya, selain bonus retail,
selain bonus sponsor, Anda juga dapat bonus pairing. Bonus pairingnya adalah 12% kali BP. BP-nya 800, berarti 12% kali 800. Anda akan dapat keuntungan berapa? Dapat 1,4. Oke ya? Dan itu berlaku di seluruh kedalaman, teman-teman. Dengan maksimum income Anda setiap minggu adalah 82 juta. 82.500.000 setiap minggu. Lebih dari itu, oke ya, maka tidak diberikan. Jadi perusahaan hanya memberikan maksimal 82.500.000 per minggu. Jadi kalau sebulan ada 4 minggu, kalikan aja 82,5 juta kali 4. Berarti Anda bisa berpenghasilan sampai 320 juta. Saya rasa kalau teman-teman sudah memiliki penghasilan 320 juta, ya teman-teman sudah luar biasa lah pokoknya ya. Dan itu kalau teman-teman punya satu akun. Bagaimana kalau Anda punya 3 akun? Bagaimana kalau si A dan si B itu juga akun Anda? Maka Anda akan dapat keuntungan yang jauh lebih maksimal lagi. Oke ya teman-teman. Nah jadi bonus sponsor ditambah bonus pairing, jadi Anda akan terima lumayan lah ya. Jadi Anda dapat 32%. Jadi kurang lebih sekitar 2,8 juta. Kalau yang alat kecil, kalau Anda sudah platinum, Anda akan terima kurang lebih sekitar 3,4 juta total. Kalau alat yang besar, Anda akan terima bonus sponsor dan bonus pairingnya, Anda akan terima 6,2 juta. Jadi kalau alat yang besar, Anda sponsorin 2 alat yang PDP, 2 di bawah Anda akan terima kurang lebih sekitar 6,2 juta. Oke ya, Anda akan terima 6,2 juta. Oke, nah di samping itu, ini saya sudah bahas tadi, namanya bonus elit. Bonus elit adalah komisi prestasi. Ini didasarkan kepada kemampuan Anda membangun 2 jaringan Anda di bawah Anda. Jadi Anda berhasil membangun si A dan si B di bawah, berkembang terus ke bawah. Mungkin hari ini Anda cuma punya tim di satu daerah, di Denpasar gitu misalkan. Suatu saat sudah di seluruh Bali, suatu saat sudah bisa di seluruh Indonesia. Anda bayangkan berapa besar potensi income yang Anda bisa dapatkan. Dan Anda akan berhak atas bonus elit. Bonus elit ini didapatkan ketika Anda sudah mendapatkan bonus pairing 30 juta, maka perusahaan tambahkan 15 juta. Ketika Anda sudah dapat bonus pairing 135 juta, maka perusahaan akan tambahkan 45 juta. Pada saat Anda sudah terima bonus pairing 270 juta, maka Anda akan dapatkan bonus 60 juta. Teman-teman, ini berlaku dalam 1 tahun. Itulah alasan kenapa yang membuat saya untuk mengajak Anda yang baru join atau sudah join, itu cepat-cepat berproduksi, cepat-cepat mengembangkan tim, cepat-cepat buat timnya tambah besar. Kenapa? Karena ada bonus elit. Ya. Nah, berikutnya adalah royalti berupa 1%. Jadi 1% ini didasarkan atas perkembangan omset Anda 5,5%, dan atas dasar 0,5% itu dari profit sales global. Jadi perkembangan tim Anda juga akan mempengaruhi Anda berapa persen, 1% itu nilainya berapa gitu ya. Jadi semakin besar tim yang Anda akan bina, tentu percentage dari 1% ini akan makin besar. Nah, sehingga Anda akan dapat penambahan kapan? Saat diamond Anda dapat 1%, 1 star Anda dapat 1%, 3 star Anda dapat lagi 1%, 5 star dapat lagi 1%, 7 star dapat lagi 1%. Jadi total Anda akan dapat kurang lebih sekitar 5% dividen yang akan dibagikan kepada Anda tiap minggu atau diakumulasikan tiap bulan dan akan dibagi setiap 3 bulan. Nah, jadi teman-teman, saya harap semua dari kita bergerak mengembangkan Poway untuk sebesar-besarnya, karena perusahaan juga sediakan beragam bonus. Salah satunya adalah bonus reward mobil. Buat teman-teman yang belum ganti mobil dalam waktu 5 tahun ini, ya, maka kesempatan Anda untuk mendapatkan mobil dari pergerakan Anda di Poway. Caranya, buatlah omset minimal 300 juta kiri, 300 juta kanan, dan pertahankan itu kurang lebih selama 5 bulan. Dan itu syaratnya harus diamond dulu. Jadi teman-teman, diamond, jadi setelah itu diamond kualifikasi. Diamond kualifikasi adalah kalau dia punya tim di A dan di B ngomset bisa 600 juta tiap bulan. Oke ya, jadi saya tantang semua diamond yang hadir malam ini.
untuk bisa berproduksi 600 juta, 300 juta kiri, 300 juta kanan. Yang belum jadi diamond, saya tantang Anda untuk jadi diamond. Ya, yang belum sapir, saya tantang Anda jadi sapir. Yang belum emerald, saya tantang Anda jadi emerald. Sesegera mungkin, kenapa? Karena semakin cepat, Anda akan lebih cepat lagi merasakan bonus-bonus ini. Ya, teman-teman. Nah, ini adalah jenjang karirnya. Jadi platinum, emerald, sapphire, diamond, 1 star, 3 star, 5 star, 7 star, dan sampai suatu saat dalam 3 tahun mendatang Anda sudah jadi Phoenix Ambassador atau Phoenix Ambassador dengan kurang lebih sekitar 1 miliar per bulan. Ini adalah reward top 50 bonus. Oke ya, jadi teman-teman itu adalah hasil yang sudah didapat 2 bulan lalu. Dan kalau sekarang Bu Lili itu udah tembus sampai 7 miliar. Oke ya. Jadi bulan lalu saja sudah mencapai 6,2 miliar. Sekarang Bu Lili udah tembus sampai 7 miliar lebih. Bayangkan teman-teman dalam 1 bulan seorang Bu Lili bisa menghasilkan 700 juta. Nah itu adalah angka yang fantastis dan lagi-lagi teman-teman income sebesar itu dihasilkan dari bisnis network yang bernama PT Pohoi International Indonesia. Close dulu dong buat kita ya teman-teman. Lalu teman-teman akan berada dalam support system The Champions. Dan ingat The Champions ini adalah kayak sekolah bisnis, life education. Kita berbicara tentang pendidikan hidup. Kita juga bukan cuma berbicara tentang uang di sini, kita juga berbicara tentang belajar. Kita juga berbicara tentang mengupgrade diri kita, sekolah gratis. Oke ya. Dan Anda akan ada di circle orang-orang yang berpenghasilan hebat ya. Dan juga memiliki hati yang baik. Karena banyak dari leader-leader kita memang from zero to hero ya. Dan itu yang luar biasa. Kita disupport oleh sebuah sistem. Setiap Selasa kita ada meeting Zoom. Setiap Kamis juga ada meeting Zoom. Setiap Minggu kita ada BOP. Kemudian kita juga ada CTC, Champion Training Camp. Nanti kita akan ke Hong Kong. Gitu ya teman-teman, kita akan berangkat ke Hong Kong tanggal 26 gitu ya. Kemudian kita juga akan ada workshop, nanti di tiap daerah ada workshop akan dihadiri biasanya oleh dokter. Kemudian ada Pagansa, nanti tanggal 8 Oktober gitu ya, kita akan ada Pagansa di Haris Hotel Cokroaminoto, tiketnya seharga 35.000. Cepet-cepetan karena tiketnya cepat sekali habis. Nanti Anda segera order gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah orang-orang yang sudah mencapai tempatnya gitu ya. Ini ada Nusantara, ada Kilangkian, dan juga ada Jendra. Ya. Dan yes, coming soon.
gitu ya, Pagansa Bali, Minggu 8 Oktober di Haris Hotel. Gitu ya, siapkan diri Anda dan siapkan juga tiketnya agar Anda bisa mengundang lebih banyak orang lagi hadir di acara Pagansa Bali kita tanggal 8 Oktober gitu ya. So, pertanyaannya adalah apa fokus Anda setelah Anda tahu ini, apa keputusan terbaik yang Anda ambil, karena hukumnya adalah 40%, 60%. Ketika Anda sudah memahami 40% aja dari bisnis ini, maka 60% untuk menjadi sempurna sehingga menjadi 100% itu adalah dalam perjalanannya. Pada saat Anda sudah memahami 40%, maka segera putuskan, lakukan yang terbaik. Kalau tentang permodalan, kalau nggak bisa cash, ya hutang. Ya jujur kalau buat saya berbisnis, kalau saya nggak punya modal, saya harus berhutang. Tapi ingat, hutang ini harus saya bayar. Oke ya, cara membayar, ya udah kita jalankan bisnisnya, kita pasti dapat duit. Oke ya teman-teman. Ini adalah apa yang dibilang oleh Jack Ma, guru besar bisnis ya, yang lahir di China. Dia mengatakan adalah today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine. Hari ini mungkin berat. Hari ini mungkin kita dapat bisnis dalam waktu yang tidak tepat. Mungkin ekonomi kita lagi nggak bagus. Mungkin kesehatan kita mungkin lagi nggak bagus. Tapi walaupun berat, ya hari ini kita mesti hadapi. Karena besok mungkin juga lebih berat lagi. Tapi percayalah di dalam proses menjalani kehidupan, suka dukanya, suatu saat Anda akan mendapat sesuatu yang terbaik. Asal Anda terus berusaha untuk mendapatkan yang terbaik. Walaupun dalam situasi yang berat, maka tetap tersenyum, tetap lakukan sesuatu untuk sukses Anda. Dan bersama The Champion, kita pasti bisa. Karena The Champion adalah sekolah bisnis network satu-satunya, modal sekali seumur hidup, sukses dijamin asal ikut arahan, support system yang lengkap, edukasi, jalan-jalan keliling Indonesia, bahkan kita keliling dunia gitu ya. Reward dan naik panggung kehormatan, reward mobil, dividen sampai 5,5% dari keuntungan global. Kita juga adalah teamwork, transparan, dan posisi Anda sekarang akan menentukan prestasi Anda ke depan. Jadi kalau Anda nggak ambil peluang hari ini, Anda kehilangan peluang itu. Maka pastikan Anda ambil peluangnya hari ini. Dan buat Anda yang sudah ngambil peluang hari ini, pastikan Anda berprestasi. Caranya adalah lakukan dengan ikhlas terus-menerus bisnis ini. Lakukan terus-menerus bisnis ini. Kalau Anda punya kendala, hubungin upline, tanyakan masalah, tanyakan apa solusinya, berdiskusilah, lalu lakukan lagi, sampai Anda sukses. Oke ya? Dan sampai waktunya, yes, kita udah ada di kurang lebih sekitar 2 jam waktu bersama kita malam ini. Waktunya kita juga untuk take action. Besok kita sudah punya agenda, 2 hari lagi kita sudah punya agenda, minggu ini sudah punya agenda, bulan ini kita sudah punya agenda, maka tinggal take action. Apapun yang kita sudah tahu, maka kita take action, maka tidak akan terjadi apa-apa. Salam sukses buat kita semua, dan pastikan Anda menjadi pemenang bersama The Champion. Oke, teman-teman. Applause dulu dong buat kita. Saya rasa itu yang malam ini kita bisa sampaikan. Buat teman-teman yang baru banget hadir di sini, kembali lagi seperti apa yang saya bilang, 40% kalau Anda sudah paham, sudah cukup lah. Sisanya 60% untuk menjadi 100% akan Anda dapatkan dalam proses perjalanannya. Buat teman-teman yang menjalankan bisnis ini, mungkin hari ini berat banget. Mungkin besok jauh lebih berat lagi, tapi nggak apa-apa. Tugas kita adalah mengerjakan ini sampai Anda bisa sukses. Karena kembali lagi, orang sukses bukan orang yang nggak pernah gagal. Justru orang yang pernah gagal dan bangkit lagi, gagal dan bangkit lagi, akhirnya menjadi sukses. Dan thank you buat malam ini teman-teman yang udah sharing. Minggu depan akan kita dengar sharing dari Chandrawan Koni yang akan sharing. Kemudian ada Astri
yang akan juga sharing minggu depan, siapkan waktunya. Kemudian ada Pak Nyoman Susilo yang akan sharing minggu depan, siapkan waktunya untuk sharing di BOP kita. Belajar tentang marketing plan, belajar juga tentang produk, siap-siap untuk berbicara. Saya rasa itu ya. Ini masih betah-betah aja ada di sini. Kita fotoan dulu ya. Betul. Fotoan pakai emoticon jantung, bisa nggak? Tuh. Nah, yang nggak bisa emoticon jantung berarti jarang zoom. Nah, ini udah bisa nih emoticon jantung ya. Oke, saya foto ya, saya foto ya. 1, 2, 3. Oke, wajahnya wajah ini ya. 1, 2, 3. Oke, nanti lihat di grup ya wajahnya ya. Yang lagi nggak buka kamera berarti nggak kelihatan wajahnya. Oke ya, minggu depan buka kamera. Nih, oke. Mister baru buka kamera ya. Oke ya teman-teman, thank you buat yang hadir malam ini, Pak Wayan Tata, Bu Wayan Darmiyati, ada G. Indra, ada Pak Agung Sukodane, ada Pak Parwite, Pak Nyoman Sudarse, Bu Wayan Murdani, Pak Nyoman Susilo, Pak Komang Arya, Dayu Ari, luar biasa, Mas Yudi di Banyuwangi, Bung Alit, Wayan Mulyarte, Made Riasti, Singaraja, Kade Bali Boy, Dewa Ayu Astiti, luar biasa. Kemudian ada Nyoman Sudarma, ada Yanik Suryati, kemudian ada Sripur, ada Dian, ada Danti. Halo Danti, semangat ya. Ada Aini, ada Pak Made Kerte di Singaraja. Besok kita gas Singaraja. Agung Aryawati, Dayu siapa nih ya? Dayu Widiawati atau Dayu yang lain? Ada Pak Wijan, luar biasa sharingnya, dan Tony Dewi Surabaya. Kita jarang ketemu ya, ini aja, tapi saya harap Surabaya bisa jadi hebat. Ini saya mau challenge Dewi di Surabaya agar hebat di Surabaya nih. Hebat. Surabaya belum ada leader. Padahal dia kota besar, tapi belum ada leader. Ya, saya mau pastikan bisa Dewi sama si Cece Coni untuk bisa hebat lah bersama kita. Ada Astri, ada Bu Made Binastuti, halo Bu. Ada Agung Trisna, ada Bu Lawe, ada Dewi Fitria di Bangli. Kemudian siapa lagi ya? Semua kayaknya sudah ya. Bu, oke. Cece Landriani kayaknya masih terapi. Oke ya. Saya rasa itu ya teman-teman. Thank you untuk malam ini dan siap-siap kita akan BOP lagi di minggu depan di tanggal 24. Kita akan sharing bersama lagi. Thank you dan saya tutup pertemuan ini dengan Power Indonesia. Ayo. Thank you. Sampai ketemu lagi. Thank you. Terima kasih Pak Jo. Terima kasih. Bye. Thank you. Terima kasih Pak Jo. Pak Jo, informasinya.